Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang mengagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa menghadapi banyak sekali tantangan, terutama pada saat tersebut ketika mereka akan berjalan menuju tanah Kanaan melalui tanah Edom. Mereka tidak mendapat izin dari bangsa Edom untuk melalui tanah mereka, sehingga mereka harus memutar mengelilingi tanah Edom tersebut. Bayangkan jika kita dalam perjalanan seharusnya bisa lurus, kita harus memutar, jadi kita harus bersungut-sungut. Demikian juga bangsa Israel pada saat tersebut. Mereka kembali bersungut-sungut, saudara-saudara. Mereka menyatakan kekesalan dalam saat itu kepada Tuhan. Mereka mengomel, bahkan mereka berani menggerutu, "Mengapa Tuhan mengeluarkan kami dari bangsa Mesir? Padahal kami di Mesir bisa dapat makan seperti ini, kami bisa makan enak, kami bisa beraktivitas dengan baik. Tetapi di padang gurun ini, kami hanya makan makanan mana ini. Kami itu kan Tuhan, ini rasanya hambar. Kami sudah muak karena ini, persediaan air juga sangat sedikit." Menggerutu, saudara-saudara. Mereka tidak puas dengan kondisi saat itu. Hal ini membuat Allah murka. Dan pada saat itu Allah mendatangkan ular-ular dari akun ular tedung ke padang gurun itu untuk mematuk bangsa Israel, orang-orang Israel yang ada pada saat itu, sehingga banyak orang-orang Israel yang meninggal pada saat tersebut. Diketahui bahwa ular dari ini ataupun sering dibilang ular tedung, ketika kita terpagut oleh ular ini, akan menimbulkan sensasi yang sangat panas dalam tubuh kita, seperti kita terbakar api. Itu adalah racunnya. Ular ini sangat beracun, cepat sekali. Ketika kita sudah tergigit dan terpatuk, itu akan menjalar ke dalam aliran darah kita, masuk ke jantung, masuk ke organ penting, melumpuhkan semua sistem organ kita dan sistem saraf kita, dan pasti itulah kita menjadi lemas dan kemudian meninggal. Sangat berbisa dan sangat beracun. Banyak sekali bangsa Israel yang meninggal pada itu. Dan disitulah saudara-saudaraku, orang Israel mulai tersadar akan kesalahan mereka. Mereka tahu mereka telah bersalah dan berdosa, maka mereka meminta Musa untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menolong mereka. Dan kemudian Musa menyanggupi permintaan mereka, dan Musa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memberitakan Musa firman-Nya untuk membuat sebuah patung ular tedung dari tembaga, yang sekarang disebut sebagai patung ular tembaga, yang diletakkan di atas tiang.
Dan ketika orang-orang akan melihat ular patung tersebut, maka orang-orang tersebut akan sembuh dan selamat. Musa menyanggupi dan melakukannya. Dibuatlah patung dari tembaga. Kenapa harus dari tembaga ataupun kuningan? Ada sejarah mengatakan seperti ini. Tembaga ataupun kuningan itu adalah bahan dasar yang pada saat tersebut jika dibuat dan terkena cahaya matahari, warnanya akan menyerupai bentuk asli daripada ular tersebut. Sangat mirip dan sangat identik. Dan itu ketika kita melihat ular tersebut, akan seolah-olah melihat ular yang hidup pada saat itu. Demikianlah yang terjadi. Maka Musa meletakkannya pada sebuah tiang dan diletakkannya di atas. Kenapa harus di atas? Supaya bisa dilihat sesuai dengan firman Tuhan. Maka orang-orang yang mau diselamatkan bertobat, ampun dan melihat patung tersebut, patung tembaga tersebut, dia diselamatkan. Dia tidak mati, dia tidak binasa. Sekarang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, sebenarnya apakah patung tersebut yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan mereka? Mari kita bahas. Ternyata tidak sama sekali. Patung ular tembaga itu tidak memiliki kekuatan apapun, saudaraku. Tetapi apa yang sebenarnya menyelamatkan bangsa Israel adalah iman mereka. Ketika mereka tahu mereka telah berdosa dan Allah telah memberi jalan keluar seperti ini, kamu harus lakukan. Maka kamu harus lakukan dengan cara seperti apapun. Ketika kita menjadi seperti orang tolol, bahwa kita nyatakan bahwa dengan jalan seperti ini di luar akan nalar kita lakukan. Yang penting itu adalah perintah Tuhan, kita lakukan. Dan ternyata itu yang membawa keselamatan. Kita tidak berlandaskan pada umur kita, pada pemikiran kita, tapi jalan yang telah ditentukan Tuhan kita lakukan. Maka itu yang menyelamatkan kita, iman kita, saudara-saudara terkasih. Oleh karena itu ketika bangsa Israel menatap ular patung tembaga Allah seperti disuruh oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel, mereka melakukan perintah Allah dan akhirnya mereka diselamatkan, saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Dan ada satu hal penting yang perlu kita ketahui di sini. Ini adalah similaritas kesamaan pada ayat yang akan kita baca nas kita pada saat ini dengan Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Ketika di sana dinyatakan bahwa Musa meninggikan patung tembaga, patung ular tembaga, ini juga dinyatakan bahwa kita harus meninggikan Tuhan Yesus telah disalib. Ada sama ketika kita mau menatap ular tembaga dan tidak keselamatan, dan ketika pada ini juga ketika kita mau menatap pada Tuhan Yesus Kristus yang telah disalib untuk kita, menatap, memandang, mengakui kesalahan kita, bertobat, menyatakan kita mengikut Tuhan, maka kita akan diselamatkan, saudara. Hanya perbedaannya di mana? Perbedaannya ini adalah sama-sama dilakukan oleh dosa oleh bangsa Israel, dan juga oleh dosa pada saat ini. Tetapi di sini tidak ada pengorbanan, bukan? Hanya diletakkan patung dan mereka sembuh. Tapi ketika Yesus pada tiang salib, ada pengorbanan di situ. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita menatap kepada salib Kristus, kita akan diselamatkan. Mari kita renungkan, saudara-saudaraku, dalam hal ini sungguh sesuatu yang luar biasa untuk kita boleh menyatakan firman kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari pada saat ini kita nyatakan bahwa Tuhan adalah jalan terbaik. Kita bersungut-sungut wajar, tetapi jangan sampai berlebihan. Kalau itu sungguh-sungguh sampai menyalahkan Tuhan dalam kehidupan itu fatal, itu salah. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan baik bagi kita. Mungkin saat ini kita mengalami kesusahan, mungkin saat ini kita mengalami hal yang luar biasa di masa pandemi ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan hal-hal yang sering kita dapatkan. Apakah ini akan segalanya? Tidak. Jangan bersungut-sungut. Pasti Tuhan telah sediakan jalan yang terbaik buat kita. Percaya. Seperti bangsa Israel tadi, Tuhan berikan jalan yang terbaik. Mengapa mereka harus memutari daerah Edom? Bukan aja langsung, tapi buat jalan supaya bangsa Israel bisa melihat bagaimana
ciptaan Tuhan yang luar biasa dan oleh karena itu saudaraku terkasih, mari mulai sekarang nyatakan kita tidak musuh-musuh, kita adalah anak Tuhan, kita selalu oleh Tuhan, kita menatap pada kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nantiasa kita menjadi anak kesukaan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudaraku.